Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Hasanah, NIM A310190245, Prodi PBSI, FKIP UMS. Di sini saya akan menyampaikan laporan hasil observasi selama saya melakukan observasi PLP di SMAN 2 Sukoharjo. Untuk aktivitas mengajar, perencanaan atau prakondisi pembelajaran, dari hasil observasinya, dari hasil wawancara pembuatan RPP dibuat untuk 1 tahun pembelajaran sebelum masa pandemi, akan tetapi saat pandemi terjadi perubahan RPP menjadi 1 lembar. Dari hasil wawancara, guru mengamati pembelajaran dengan berdoa pada keyakinan masing-masing dan mulai menyapa dan melakukan presensi kepada para peserta didik melalui media online. Dari hasil yang kami dapat, guru menggunakan langkah implementasi model pembelajaran secara daring menggunakan media Google Meet, Google Form, Zoom Meeting, Google Classroom, WhatsApp Group, dan YouTube. Guru juga menggunakan model pendekatan secara personal kepada peserta didik melalui personal chat. Guru menggunakan strategi belajar dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Guru menggunakan metode dan teknik belajar dengan memberikan tugas secara individu dan kelompok kepada siswa. Guru menggunakan taktik dalam mengajar siswa dengan mengontrol siswa dari materi yang telah disampaikan melalui Zoom Meeting dan Google Meet, serta informasi yang disampaikan oleh teman sekelasnya. Yang ketiga yaitu pemilihan dan pengembangan materi atau sumber belajar. Hasil observasinya, dari hasil wawancara, guru mengambil sumber belajar dari bukti materi yang diberikan, kurikulum, dan juga menggunakan sumber lain, baik dari guru maupun siswa mencari sendiri. Dalam mengaitkan materi belajar dengan kehidupan sehari-hari, guru banyak menerapkan permasalahan dan menyebutkan beberapa hal yang pernah ditemui oleh siswa secara langsung di kehidupan sehari-hari. Yang keempat, penyusunan dan perkembangan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Dari hasil observasi, guru menyusun LKPD dengan memberikan tugas secara kelompok dan individu, baik dalam bentuk tugas esai maupun bentuk tugas lainnya seperti pembuatan slide, presentasi, video, dan tugas lainnya. Yang kelima, pemilihan dan pengembangan media pembelajaran. Hasil observasinya, dari hasil wawancara, guru memilih media pembelajaran secara online, baik menggunakan Google Meeting, Google Zoom, Google Form, Google Classroom, grup WhatsApp, dan YouTube. Yang keenam, penilaian. Hasil observasinya yaitu guru dalam pengambilan nilai pembelajaran melalui keaktifan siswa, hasil tugas individu, hasil tugas kelompok, hasil tes lisan, dan hasil tes tertulis baik itu ulangan harian maupun ulangan tiap semester. Yang ketujuh, lainnya atau keunikan-keunikan yang ditemui yang berkaitan dengan aktivitas pembelajaran. Dari hasil wawancara, keunikan yang kami dapat dalam guru mengajar peserta didik yaitu dalam kegiatan penyampaian materi melalui Google Meeting maupun Zoom, peserta didik diminta menggunakan seragam sekolah pada hari itu. Guru juga menggunakan media YouTube dalam penyampaian materi, baik mengambil video dari orang lain maupun guru membuat sendiri video itu, kemudian diunggah di YouTube dan peserta didik diminta untuk melihat melalui akun masing-masing. Untuk aktivitas yang selanjutnya yaitu aktivitas non-mengajar. Butir yang saya akan sampaikan tentang pengamatan kultur persekolahan. Dari hasil observasi yang saya dapatkan,
Kebiasaan warga sekolah di pagi hari yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza setelah bel berbunyi dan menyanyikan lagu Mars SMA Negeri 2 Sukoharjo setelah bel pulang berbunyi. Dan kegiatan ekstrakurikuler berjalan seperti biasanya sebelum pandemi. Saat pandemi, kegiatan ekstrakurikuler tidak berjalan seperti biasanya. Butir yang kedua yaitu pengamatan manajemen atau tata kelola atau struktur organisasi sekolah. Hasil observasinya, manajemen guru dan karyawan sekolah yaitu 25% untuk kedatangan ke sekolah, work from office, yang dilakukan saat pandemi, yang diberlakukannya PPKM wilayah Solo Raya yaitu 50% kedatangan ke sekolah untuk work from office. Butir selanjutnya yaitu tentang pengamatan peraturan dan tata tertib sekolah. Hasil observasi yang kami dapatkan yaitu cara penerapan peraturan dan tata tertib sekolah di SMAN 2 Sukoharjo. Tata tertib dan peraturan sekolah berjalan saat sebelum pandemi dengan guru melihat dan memantau kelengkapan seragam sekolah di pagi hari atau di depan gerbang masuk sekolah. Sekolah juga mewajibkan peserta didik menyanyikan lagu Indonesia Raya di pagi hari dan menyanyikan lagu Mars SMA 2N Sukoharjo di sore hari sebelum pulang sekolah. Sekolah juga merazia barang bawaan peserta didik, merazia isi smartphone peserta didik, dan merazia rambut peserta didik sesuai peraturan di SMA Negeri 2 Sukoharjo. Poinnya selanjutnya yaitu pengamatan kegiatan-kegiatan seremonial atau formal di sekolah. Dari hasil wawancara kegiatan seremonial formal di SMAN 2 Sukoharjo biasanya diadakan di sekolah. Namun saat pandemi, kegiatan seremonial seperti itu, seperti upacara bendera dan apel ditiadakan karena adanya peraturan yang tidak memperbolehkan murid untuk berkerumun. Untuk kegiatan rapat guru dan karyawan masih diadakan yang bertempat di aula, tetapi saat berlangsungnya rapat harus menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan. Poinnya selanjutnya yaitu pengamatan kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler dan ekstrakurikuler. Dari hasil observasi yaitu kegiatan kurikuler seperti les tambahan tidak diadakan untuk pembelajaran daring saat ini, tetapi masih ada latihan-latihan atau tryout untuk persiapan sekolah secara online, sehingga pelaksanaannya di rumah masing-masing. Kegiatan ekstrakurikuler di SMA 2 Sukoharjo masih ada yang diadakan, tetapi sebagian besar kegiatan ekstrakurikuler ditiadakan. Ekstrakurikuler yang masih dijalankan saat ini yaitu ekstrakurikuler pramuka. Tetapi dalam pelaksanaannya tidak bertatap muka secara langsung, melainkan secara online atau menggunakan Google Classroom dan WhatsApp. Poin selanjutnya yaitu gerakan literasi sekolah atau GLS. Untuk kegiatan literasi di SMA 2 Sukoharjo menerapkan literasi membaca, yaitu menggunakan sebelum memulai pembelajaran, siswa diminta untuk membaca buku paket atau buku lain atau Al-Quran, tetapi biasanya Al-Quran. Untuk literasi numerasi biasanya ada pada mata pelajaran matematika, kimia, fisika, dan ekonomi yang membahas tentang angka. Tetapi selama pandemi ini, gerakan literasi tidak berjalan. Sekian laporan hasil observasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.